Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan PPT tentang reaksi antigen antibodi dengan dosen pengampu Bu Lisa Safitri, mata kuliah Imunologi Farmasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Pada PPT kali ini, poin materi yang akan kita bahas adalah pengertian antigen, pengertian antibodi, pengertian reaksi antigen-antibodi, kategori reaksi antigen-antibodi. Yang pertama, pengertian antigen. Antigen atau imunogen merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan berupa zat molekul besar seperti protein dan polisakarida. Contohnya permukaan bakteri. Antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker, atau racun. Antigen dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, determinan antigen atau epitop, dan hapten. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Octavianus Suarez Cardozo, NIM 19650293. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian antigen yang terdiri dari dua, yaitu determinan antigen atau epitop. Yang kedua, hapten. Nah, untuk definisi dari determinan antigen atau epitop ini adalah antigen yang terdapat membangkitkan respon imunitas atau dengan kata lain dapat menginduksi pembentukan antibodi. Satu antigen tersusun dari dua atau molekul yang lebih epitop. Yang kedua, hapten. Hapten ini adalah molekul kecil yang hanya bisa menginduksi reproduksi antibodi jika bergabung dengan karir atau yang bermolekul besar. Oleh karena itu, hapten ini memiliki sifat imunogenik. Hapten dapat berupa obat, antibiotik, dan kosmetik. Selanjutnya, pengertian antibodi. Antibodi adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Antibodi atau yang disebut juga imunoglobulin, disingkat IG, dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama, IgG, yaitu jenis antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Yang kedua, IgA, yaitu merupakan jenis antibodi yang paling umum ditemukan di dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Yang ketiga, IgM. Tubuh akan membuat antibodi IgM saat Anda pertama kali terinfeksi bakteri atau virus sebagai bentuk pertahanan pertama tubuh untuk melawan infeksi. Yang keempat, IgD. Memicu respon imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Kelima, IgE, yang umumnya ditemukan di darah dalam jumlah yang sedikit. Struktur antibodi. Ada 4 rantai peptida, yaitu 2 rantai panjang identik dan 2 rantai pendek identik. 2 rantai panjang identik
yaitu heavy chains yang merah panjang dan dua rantai pendek identik, yaitu light chains yang coklat pendek. Ada 5 tipe heavy chains. Yang pertama gamma atau IgG, mu atau IgM, alpha atau IgA, epsilon atau IgE, delta atau IgD. Stem yaitu Fc region itu fragmen yang bisa dikristalisasi, dibentuk oleh dua bagian bawah heavy chains, dihubungkan oleh ikatan disulfida yang ikatan kovalen antar atom sulfur dalam asam amino, itu huruf Y, bagi menjadi arm, stem, hang region. Arm itu Fab yang terdiri dari fragmen antigen binding, yaitu dibentuk oleh light chain dan bagian ujung amino dari heavy chains. Jadi dua variable region atau ikatan dengan antigen. Yang kedua berbeda untuk masing-masing antigen. Ada 5 kelas imunoglobulin. Yang pertama IgG. IgG berjumlah paling banyak 80% dan akan lebih besar pada kontak kedua, 3, dan seterusnya. IgG dapat menembus plasenta dan memberikan imunitas pada bayi. Selain itu, IgG merupakan pelindung terhadap mikroorganisme dan toksin, dapat mengaktifasi komplement dan dapat meningkatkan efektivitas sel fagosit. Yang kedua, IgA. Berjumlah 15%, IgA dapat ditemukan pada zat sekresi seperti keringat, ludah, air mata, ASI, dan sekresi usus. IgA berfungsi untuk melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, IgM. IgM adalah antibodi yang pertama kali tiba di lokasi infeksi, menetapkan di pembuluh darah dan tidak masuk ke jaringan. IgM berumur pendek dan berfungsi untuk mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositosis. Yang keempat, IgD. IgD memiliki fungsi memicu respon imunitas dan banyak ditemukan di limfosit B. Merupakan demikian, IgD berjumlah sedikit pada limpa dan serum darah. Yang kelima, IgE. Antibodi ini terikat pada reseptor sel mast dan basofil. IgE menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Selain itu, IgE banyak ditemukan dalam darah dengan konsentrasi rendah dan kadarnya meningkat ketika bereaksi terhadap alergi. Pengertian reaksi antigen-antibodi. Interaksi antigen-antibodi atau reaksi antigen-antibodi adalah interaksi kimia spesifik antara antibodi yang dihasilkan oleh sel B dan antigen selama reaksi imun. Reaksi ini merupakan reaksi mendasar dalam tubuh, membuat tubuh dilindungi dari molekul asing yang kompleks, seperti patogen dan racun kimianya. Dalam darah, antigen terikat oleh antibodi secara khusus dan dengan afinitas tinggi untuk membentuk kompleks antigen-antibodi atau kompleks imun. Kompleks imun kemudian diangkut ke sistem seluler untuk dihancurkan atau dinonaktifkan. Deskripsi pertama dari reaksi antigen-antibodi diberikan oleh Richard J. Goldberg di Universitas Wisconsin pada tahun 1952. Itu kemudian dikenal sebagai teori Goldberg, reaksi antigen-antibodi. Selanjutnya, seperti gambar yang tertera pada PPT, merupakan interaksi atau reaksi antigen-antibodi. Interaksi antigen-antibodi. Pengenalan antigen oleh antibodi melibatkan ikatan non-kovalen dan reversibel. Beberapa jenis ikatan kovalen berperan pada ikatan antigen seperti faktor elektrostatik, ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan lainnya.
Kekuatan ikatan antara suatu antibodi dengan epitop disebut afinitas antibodi. Antigen polivalen mempunyai lebih dari satu determinan. Kekuatan ikatan antibodi dengan epitop antigen secara keseluruhan disebut afiditas. Selanjutnya, antigen monovalen atau epitop masing-masing pada permukaan sel akan berinteraksi dengan masing-masing ikatan tunggal molekul antibodi. Meskipun afinitas interaksi tersebut dapat tinggi, afiditas keseluruhan adalah rendah. Bila ditemukan banyak determinan yang cukup dekat pada permukaan sel, satu molekul IgG mengikat dua epitop yang menghasilkan afiditas lebih tinggi. IgM mempunyai 10 ikatan antigen identik yang secara teoritis dalam interaksi polivalen dapat mengikat secara simultan 10 determinan dengan afiditas sangat tinggi. Antibodi merupakan komponen imunitas yang melindungi tubuh terhadap infeksi mikroorganisme dan produknya yang toksik. Oleh karena itu, interaksi antara antigen dan antibodi sangat penting dan banyak digunakan in vitro untuk tujuan diagnostik. Penggunaan reaksi in vitro secara antigen-antibodi disebut serologi. Ikatan kimia antara antigen dan antibodi terdiri dari ikatan non-kovalen, ikatan van der Waals, hidrogen, hidrofobik, ekstrastatik, sehingga reaksi tersebut dapat kembali ke awal atau semula. Kekuatan ikatan tersebut bergantung pada sebuah jarak antara paratop dan bagian tertentu pada epitop. Reaksi antigen-antibodi. Reaksi presipitasi antigen larut bergabung dengan antibodi terlarut dengan adanya elektrofit pada suhu dan pH yang sesuai untuk membentuk kompleks terlihat yang tidak larut. Ini disebut reaksi pengendapan. Ini digunakan untuk penentuan kualitatif dan kualitatif dari antigen dan antibodi. Ini melibatkan reaksi antigen larut dengan antibodi terlarut untuk membentuk saling terkait besar dan disebut gizi. Ini terjadi dalam dua tahap berbeda. Pertama, antigen dan antibodi dengan cepat membentuk kompleks antigen-antibodi dalam beberapa detik, dan ini diikuti oleh reaksi yang lebih lambat di mana kompleks antibodi-antigen membentuk kisi-kisi yang mengendap dari larutan. Tes cincin khusus berguna untuk diagnosis antreas dan penentuan pemalsuan dalam makanan. Reaksi antigen-antibodi. Reaksi aglutinasi. Ini bekerja pada reaksi antigen-antibodi di mana antibodi penghubung antigen partikulat yang menghasilkan pengumpulan partikel yang terlihat. Ada dua jenis, yaitu aglutinasi aktif dan pasif. Mereka digunakan dalam tes darah untuk diagnosis demam enterik. Oke, berikutnya kategori interaksi antigen-antibodi. Interaksi antigen-antibodi dapat dikategorikan menjadi tingkat premier, sekunder, dan tersier. Interaksi tingkat premier adalah saat kejadian awal terikatnya antigen dengan antibodi pada situs identik yang kecil yang bernama epitop. Kemudian interaksi tingkat sekunder terdiri atas beberapa jenis interaksi, yang diantaranya yang pertama yaitu netralisasi, yaitu interaksi yang terjadi jika antibodi secara fisik dapat menghalangi sebagian antigen, menimbulkan efek yang merugikan. Contohnya adalah dengan mengikat toksin bakteri. Antibodi mencegah zat kimia ini berinteraksi dengan sel yang rentan. Yang kedua, aglutinasi adalah jika sel-sel asing yang masuk, misalnya bakteri atau transfuse darah yang tidak cocok berikatan bersama-sama membentuk gumpalan. Yang ketiga ada presipitasi, yaitu jika kompleks antigen-antibodi yang terbentuk berukuran terlalu besar sehingga tidak dapat bertahan untuk terus berada di larutan dan akhirnya mengendap. Selanjutnya,
fagositosis, yaitu jika bagian ekor antibodi yang berikatan dengan antigen mampu mengikat reseptor fagosit atau sel penghancur sehingga memudahkan fagositosis korban yang mengandung antigen tersebut. Lalu sitotoksis, yaitu pengikatan antibodi ke antigen juga menginduksi serangan sel pembawa antigen oleh killer cell atau sel K. Sel K serupa dengan natural killer cell, kecuali bahwa sel K mensyaratkan sel sasaran dilapisi oleh antibodi sebelum dapat dihancurkan melalui proses lisis membran plasmanya. Dan yang terakhir tersier, yaitu munculnya tanda-tanda biologik dari interaksi antigen antibodi yang dapat berguna atau merusak bagi penderitanya. Pengaruh menguntungkan antara lain aglutinasi bakteri, lisis bakteri, imunitas mikroba, dan lain-lain. Sedangkan pengaruh merusak antara lain edema, reaksi sitolitik berat, dan defisiensi yang menyebabkan kerentanan terhadap infeksi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.